Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-karim al-mannan dzit tawli wal ihsan. Wa sallallahu wa sallama ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para jamaah, para pendengar, para pemirsa yang mudah-mudahan Anda semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa guru kita semuanya yang selalu kita rindukan kehadiran beliau, nasihat-nasihat beliau, guru kita Buya Yahya. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesembuhan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Para jamaah, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada Allah karena Anda setiap Senin malam Selasa diberi kemudahan oleh Allah untuk menambah ilmu. Duduk ada di dalam masjid. Ini tempat yang istimewa, tempat yang tiada duanya, yang dicintai oleh Allah adalah masjid, rumah Allah. Maka siapapun yang duduk di situ meramaikan masjid, insyaallah hatinya adalah hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid. Tentu memakmurkan masjid sangat jelas meramaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah. Termasuk keistimewaannya masjid adalah tidak boleh asal-asal berbicara di dalam masjid. Apapun yang kau bicarakan di dalam masjid, muaranya harus sambung kepada Nabi Muhammad, muaranya harus sambung kepada Allah. Tidak boleh berbicara urusan dunia, apalagi kalimat-kalimat kotor, pergunjingan atau caci makian tidak boleh ada di sini. Kenapa? Karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, di saat Anda pun harus masuk ke masjid, ternyata harus melalui kaki kanan dan dimulai dengan doa. Kaki kanan dimulai dengan doa. Dan tentu doanya kita semuanya sudah menghafal, membaca doa Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ya Allah ighfir dhunubi, ampuni dosa-dosaku, waftah dan bukalah li untukku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Ini masuk melalui kaki kanan, keluar melalui kaki kiri, dan juga membaca doa juga. Kemudian jangan lupa di saat duduk di masjid pun kita harus niat iktikaf. Karena inilah yang menjadikan nanti duduk kita berlama-lama di tempat ini akan mengundang ridho Allah kalau ternyata niatnya sudah dibenerin, yaitu niat iktikaf. Maka sekali lagi keberadaan Anda di masjid ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah menyanjung besar-besaran. Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadisnya, siapapun yang hatinya sambung kepada masjid, maka sungguh dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah di saat Allah tidak memberikan naungan kepada siapapun. Akan mendapatkan naungan dari Allah. Kapan itu? Di saat hari kiamat tiba. Hari kiamat tiba di saat orang dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari ditaruh di sejengkal kepala kita, dan betapa dahsyatnya saat itu. Jangankan matahari ditaruh di sejengkal kepala kita, ini lampu menjadikan kita panas.
melihat tidak mampu. Padahal ini berapa watt? Akan tapi bagaimana dengan matahari nanti yang berjuta-juta watt, mungkin bermiliar-miliar watt panasnya, sinarnya, silaunya ditaruh di atas kepala kita sejengkal. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyat hari itu. Maka tidak menutupi kemungkinan siapapun dari orang-orang soleh, kapan diceritakan hari kiamat, mereka tidak bisa membayangkan kecuali hanya titian air mata yang keluar, hanya menangis. Abu Bakar mendengar cerita hari kiamat menangis, Sayyidina Utsman menangis, Sayyidina Ali menangis, bahkan Sayyidina Umar yang katanya orangnya keras, akan tapi kalau urusan akhirat beliau paling cengeng. Padahal beliau terkenal orang yang keras, tegas di dalam urusan hak dan batil. Akan tapi kalau sudah mendengar hari kiamat, beliau menangis, tidak bisa membayangkan bagaimana nanti matahari di atas sejengkal kepala kita, dan semuanya akan nyampe pada masa itu. Apakah ulama, apakah kiai, pejabat, orang awam, semuanya bakal nyampe di masa itu. Akan tapi ada dari golongan mereka yang diutamakan oleh Allah, di antaranya 7 orang. Dan salah satu dari 7 orang itu siapa? Rajulun mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya senantiasa sambung kepada masjid, sehingga rindu masjid. Setiap saat duduk di masjid. Makna mu'allak ini luas, menghidupkan masjid, berjuang untuk masjid, ya kan? Sholat 5 waktu ada di masjid, ini termasuk adalah makna mu'allak, dan dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu termasuk golongan kita, amin, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, di dalam urusan keutamaan memakmurkan masjid banyak. Di antaranya yang memakmurkan masjid, dia akan mendapatkan doa dari para malaikat. Mendapatkan doa dari para malaikat. Malaikat itu mendoakan 2 orang. 1 orang yang itikaf di dalam masjid, 2 orang yang senantiasa memiliki wudu. Setiap saat orang yang memiliki wudu atau orang yang duduk di masjid, dia senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat, sehingga malaikat berdoa, Allahumma ufir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia dan cintai dia. Kapan? Selagi kita di masjid akan mendapatkan pengampunan Allah, didoakan oleh para malaikat dan mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, siapa? Orang yang memiliki wudu. Orang yang memiliki wudu, selama dia memiliki wudu, dia akan mendapatkan doa dari para malaikat. Maka disebutkan di dalam satu kitab Adab Sulukil Murid, hei orang-orang yang rindu kepada Allah, jangan pernah kamu berhadas. Andaikan engkau berhadas, bersegeralah untuk mengambil wudu. Kenapa? Agar senantiasa engkau dalam keadaan suci. Senantiasa engkau dalam keadaan suci. Karena kalau orang dalam keadaan suci enak, dia dalam keadaan suci senantiasa diintil oleh malaikat, senantiasa didekati oleh para malaikat. Maka insya Allah kalau didekati oleh para malaikat, dia tidak akan macam-macam pikirannya kemana-mana, karena setiap hari diikuti oleh malaikat. Maka disebutkan kapan wudhumu batal, bergegas untuk mengambil wudhu. Sehingga dalam istilah ilmu fikih ada istilah tajdidul wudhu, memperbarui wudhu. Tajdidul wudhu, dia sudah punya wudhu tapi boleh memperbarui wudhu. Ini tidak apa-apa. Hanya saja ulama membahas kapan kita diperkenankan untuk memperbarui wudhu. Ulama menyampaikan jika terpenuhi 3 syarat. 1, di saat wudhumu yang pertama sudah dipakai untuk ibadah, apakah ibadah sunnah ataukah ibadah wajib. Ya, ini syarat yang pertama. Jadi nggak asal-asal memperbarui wudhu, itu nggak asal-asal. Yang kedua, di saat waktu sholat masih panjang. Di saat waktu sholat masih panjang. Kalau waktu sholat mepet, engkau sudah punya wudhu, lah kok memperbarui wudhu sampai waktu sholat keluar, haram jadinya. Ya. Terus yang ketiga adalah di saat air melimpah ruah. Tapi kalau airnya pas-pasan hanya itu saja, maka tidak diperkenankan saat itu untuk tajdidul wudu. Jadi memperbarui wudu itu adalah penting. Bahkan asal tahu saja orang tua kami, Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat, beliau itu kalau mencari tanda dari umatnya,
dicari dari apa? Ghurran muhajjalina min atharil wujud, satu pancaran cahaya yang bersinar dari bekas wuduknya mereka. Ya, makanya nanti mudah-mudahan wajah kita disinarkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad itu nggak susah mengenal umatnya, itu nggak susah. Pancaran dari mukanya bekas wuduknya, pancaran sinar dari tangannya bekas wuduknya, pancaran dari kakinya pancaran sinar bekas wuduknya. Makanya perbarui wuduk itu adalah penting, tapi dengan 3 syarat tadi ini. Nah ini. Jadi yang memakmurkan masjid dia akan mendapatkan doa dari para malaikat. Maka rindulah untuk senantiasa duduk di dalam masjid. Masih banyak keutamaan di dalam memakmurkan masjid. Di antaranya dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Maksudnya apa Ustadz? Mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kapan ada orang sholat berjamaah isya di masjid, maka nilai pahalanya itu faka'annama yakumu nisfal laili, maka seakan-akan dia telah tidak tidur atau bangun malam separuh malam. Kalau dia berjamaah sholat di masjid, sholat isya, ya. Kalau berjamaah sholat isya di masjid, maka dia mendapatkan pahala apa? Seakan-akan dia bangun malam separuh malam. Ditutup subuh sholat berjamaah di masjid, faka'annama yakumul laila kullah, seakan-akan dia bangun sepanjang malam. Subhanallah. Ya. Asal ingat, isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid orang tua kami ini. Yang lainnya bagaimana? Duhur juga ada keutamaannya, asar juga ada keutamaannya, maghrib juga ada keutamaannya. Ini baru beberapa sholat saja keutamaannya seperti itu. Maka rindulah senantiasa untuk menghadiri masjid. Lebih-lebih orang tua kami, lebih-lebih jika dia melaksanakan sholat awal waktu. Waduh, ini pahalanya di atas pahala. Ada satu amal kebaikan, beberapa amal kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Mas'ud tatkala bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau bertanya, Abdullah ibnu Mas'ud, jadi para sahabat itu orang tua kami, subhanallah, beliau itu kalau duduk dengan Rasulullah itu nggak nyantai, nggak nganggur. Mumpung ada Rasulullah barangkali nggak sibuk, beliau pasti bertanya. Ini para sahabat. Maka kita pun harus niru. Kapan ada ulama, kapan ada ustadz, ada kiai, habaib, orang soleh, jangan pernah kita duduk nyantai dengan beliau, kecuali gali ilmunya terus. Karena banyak sirriyah, rahasia-rahasia keilmuan Allah dititipkan kepada mereka, dan mereka tidak akan membuka kalau kita nggak bertanya. Bertanya terus. Dan inilah yang dilaksanakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, siapa yang tidak tahu beliau? Abdullah ibnu Mas'ud ini orang tua kami, sahabat yang senantiasa kemana-mana beliau itu membawa sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kemana-mana bajunya rapi, orang tua kami. Kemana-mana bajunya rapi. Kenapa beliau kok kemana-mana bajunya rapi? Beliau menghormat sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tukang pembawa sandal Nabi Muhammad, harus rapi, harus wangi. Ini Abdullah ibn Mas'ud. Dan juga umumnya yang senantiasa ngikut Nabi Muhammad, umumnya pasti bertemu orang banyak, makanya harus rapi. Lah dari sini Bapak Ibu, termasuk adab dan akhlak bagi orang yang masuk ke masjid harus dalam keadaan rapi dan bersih. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah masuk ke masjid dalam keadaan rapi bersih. Akan tapi Imam Malik mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan makruh kalau ada orang, mohon maaf, baunya nggak enak masuk masjid. Ini nggak boleh menurut madhab Imam Malik. Tapi kalau madhab kita Imam Syafi'i makruh saja, ya? Nggak boleh ibu. Kenapa? Masjid itu tempatnya orang banyak. Jangan sampai tetanggamu sholat, mohon maaf, sambil ngempet. Nah ini nggak ketemu nanti ini. Makanya kalau hadir majelis mau ke masjid, mandi dulu pure yang enak gitu ya. Kalau enggak sudah wangi, ya, parfumnya. Ini sunnah. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang baunya enggak enak, mohon maaf, enggak bebersih, masuk ke masjid tidak diperkenankan. Nah, termasuk inilah yang dilaksanakan oleh Abdullah ibnu Abbas, karena beliau selalu kemana-mana nemenin Rasulullah, bakal ketemu orang banyak, beliau dalam keadaan rapi.
Lah di saat menemukan Rasulullah duduk nyantai, apa yang dilakukan Abdullah ibn Mas'ud? Sa'altu Rasulullah, aku bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu amalin, kira-kira amalan apa ya Rasulullah, ahabbu ilallah, kira-kira amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Kira-kira amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dari pertanyaannya Abdullah ibn Mas'ud ini menunjukkan bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud orang cerdas. Amal kebaikan itu kan banyak, Pak, ya? Iya kan? Amal kebaikan banyak tidak? Banyak. Bangun malam, sholat, puasa, infak, sedekah, ini kan amal kebaikan semuanya. Tapi pertanyaannya Abdullah ibn Mas'ud bagaimana? Ayu amalin ahabbu ilallah, kira-kira amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi kalau cuma ngomong ya Rasulullah, kira-kira amal apa yang baik, itu mungkin umum, ya kan? Tapi ternyata beliau, kira-kira amal kebaikan apa yang dicintai oleh Allah? Ini. Jadi ini ngambil yang paling inti ini sudah. Kira-kira amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka satu Nabi Muhammad menjawab, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kalau kita melihat dari segi maknanya ini, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Banyak orang memahami hadis ini sholat pada waktunya. Baik, waktu isya jam berapa masuk? Jam 7. Kira-kira kalau sholat isya jam 9 masuk pada waktunya enggak? Masuk kan ya? Kalau sholat jam 1 malam masuk enggak? Lah apakah itu yang dicintai oleh Allah? Bukan. Yang dicintai oleh Allah adalah ay sholatin fi awwali waqtiha, yakni sholat di permulaan waktunya sholat. Jadi sholat di awal waktu itu yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu awal waktu itu kapan, orang tua kami? Awal waktu itu Anda dengar adzan, iya kan? Anda dengar adzan, kalau bisa Anda sudah di masjid. Dengar adzan Anda di masjid. Ini awal waktu ini. Sholat qobliyah, setelah qobliyah menunggu imam melaksanakan sholat berjamaah, maka ini termasuk adalah awal waktu. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi orang tua kami kadang ini susah, Bapak Ibu, apalagi yang punya kesibukan, iya kan, punya kesibukan susah. Tapi orang tua kami kayaknya perlu renungan. Mohon maaf Bapak Ibu pernah dipanggil Pak Camat, Pak Lurah, atau dipanggil Pak Wali Kota gitu, janjiannya jam 8, kira-kira datang jam berapa? Jam 7, 1 jam sebelumnya. Tapi kenapa kalau dipanggil Allah lah kok nyantai-nyantai itu? Padahal beliau kelasnya adalah penguasa kecamatan, penguasa kota. Loh, ini Allah penguasa segala-galanya loh. Lah kok dipanggil Allah lah kok nyantai-nyantaian orang tua kami? Hayya 'alas shalah, ayo salat. Allah menyebutkan hayya 'alas shalah, ayo salat. Apa jawaban kita? Nanti dulu waktunya isya kan masih panjang, jam 1 bisa, jam 2 bisa. Ini kalau memang nggak apa-apa orang tua kami, andekan kalau ada udzur syar'i nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur syar'i jangan ambillah sholat awal waktu. Tapi kalau ada udzur syar'i nggak apa-apa. Udzur syar'i itu banyak orang tua kami, nemenin orang tua yang sakit, ya kan, atau mungkin satpam lagi jaga keamanan, ya kan, nggak apa-apa. Ini udzur syar'i. Atau mungkin hujan, maka tidak apa-apa. Tapi selebihnya daripada itu utamakan sholat awal waktu. Ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Dan ingat orang tua kami, kalau Anda dicintai oleh Allah, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih daripada urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para wali itu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan sesuatu yang lebih dari urusan Allah? Karena beliau mendapatkan predikat kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pemberian Allah kepada beliau lebih, karena beliau mendapatkan cinta Allah. Lah kita ingin orang tua kami dengan amal ini kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat awal waktu.
Awal waktu ini adalah penting orang tua kami. Akan tapi kalau memang ternyata ada udur, ya tidak masalah. Asal udur syar'i. Udur syar'i ini tidak masalah. Tapi kalau nggak ada udur syar'i, bismillah, kita sholat awal waktu, dilatih orang tua kami ya. Baik, itu yang pertama, sholat awal waktu. Kemudian yang kedua, qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah, ayu syai'in, thumma ayu syai'in, kemudian apalagi ya Rasulullah amal kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad menyebut birrul walidain, amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Nomor satu, sholat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini termasuk amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong Bapak Ibu perhatikan urusan orang tua ini ya. Perhatikan benar orang tua kita ini. Jangan sampai orang tua kita ini menjadi orang yang ternyata lupa kita untuk perhatian dengan mereka. Bahkan disebutkan orang tua kami, ada seorang ulama di saat menemukan orang tuanya meninggal, beliau nangis Bapak Ibu. Nangis beliau. Nangisnya bukan urusan kesedihan karena beliau ditinggal oleh orang tua itu tok, bukan. Akan tapi yang menjadikan beliau nangis itu apa? Pintu surgaku sudah enggak ada. Orang tua kita itu pintu surga, orang tua kami. Di kaki ibu kita ada surga. Doanya orang tua mustajab, menembus sampai langit ketujuh tanpa ada penghalang. Dakwatul waliden, doanya orang tua itu seperti doanya para nabi untuk umatnya yang tidak dikabul oleh Allah. Pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan orang tua kita, orang tua kami. Dan tentunya berbakti kepada orang tua nggak ada puasnya. Kalau ada orang merasa alhamdulillah Ustaz, kalau urusan orang tua ya Masya Allah, saya perhatian sekali. Perasaanmu merasa kayak gitu aja itu sudah durhaka kepada orang tua itu. Karena berbakti dengan orang tua itu nggak ada puasnya. Seperti hanya orang tua yang merawat kita itu nggak pernah ada puasnya, orang tua kami, iya kan? Nggak pernah ada puasnya, terus dirawat. Makanya perhatikan orang tua kita, Bapak Ibu, khususnya di saat orang tua kita sudah mulai tua renta, ya kan? Di saat sudah mulai tua renta ini tolong diperhatikan. Biasanya orang tua itu kalau sudah mulai tua renta itu, Masya Allah, kelakuannya itu biasanya orang tua kami nguji kepada kita, ya kan? Kadang minta tidur di depan, dibawa ke sofa depan, minta ke ruang tengah, minta ke ruang tengah, minta ke belakang, ujung-ujungnya tidur di teras. Ada memang kayak gitu orang tua kami. Jadi macam-macam beliau itu orang tua kami. Tapi ingat, awas, jangan pernah ada yang capek di dalam ngurus beliau. Apakah Anda lupa? Apakah Anda lupa orang tua kami? Anda dulu itu kalau tidur rewel, gendong ke belakang, ke depan, ke tengah, iya kan? Pernah ada beliau orang tua marah, ente ini tidur aja kok susah? Nggak ada. Tetap Anda ditimang, dininai boboin, akhirnya sampai tidurnya tatonya di depan, nanti dibawa ke ranjang. Artinya apa? Orang tua kita nggak pernah capek urusan mendidik kita, lalu kenapa di saat orang tua kita butuh kepada kita, lah kok kita ini malah sungkan, malas-malasan total sudah. Kalau orang tua butuh kepada kita sudah Bismillah orang tua kami itu keberkahan di dunia dan di akhirat. Bahkan saking hebatnya ridhonya orang tua sampai juga menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah yang zatnya menciptakan makhluk, ternyata ridhonya ditempelkan kedua makhluk yang mulia, yaitu kedua orang tua kita, karena kehebatan kedua orang tua. Bahkan murkanya Allah pun nempel di murkanya beliau. Makanya hati-hati. Sehingga ulama menyebutkan, jika orang tuamu masih ada, itu sudah jimat sapu jagat dunia akhirat, itu sudah sapu jagat dunia akhirat. Kalau sudah masih punya orang tua itu enak, orang tua kami punya masalah segede apapun, kalau punya orang tua enak sudah, tinggal dateng sungkem sama beliau. Orang tua kami, Umi Abah doain lagi punya permasalahan, kalau beliau ngomong lancar nak, pasti lancar, pasti itu lancar orang tua kami. Makanya tolong perhatikan orang tua kita, perhatikan. Makanya Bapak Ibu kami marah kemarin itu ada orang bertanya, Ustadz, saya ini kalau memberi zakat kepada orang tuaku boleh enggak, katanya memberi zakat kepada orang tuaku.
Kami katakan zakat itu haknya fakir miskin. Ente punya mobil dah? Punya Ustadz. Ente kok bisa ngomong kayak gitu itu? Orang tuanya mau dikasih zakat itu. Kalau perlu jangan dikasih zakat, kasih mobilmu. Kan gitu. Ini gimana? Zakat kan punyanya fakir miskin, Pak. Kayaknya anak ya kayaknya orang tua. Kalau ngasih kepada orang tua jangan ngasih zakat, gak boleh. Karena orang tua adalah orang yang menjadi tanggung jawab kita di saat anaknya sukses, anaknya mampu. Makanya sudah orang tua kami, kalau urusan orang tua dilebihkan Bapak Ibu, ya. Kalau urusan orang tua dilebihkan sudah. Jangan sampai ngasih sisa-sisa, ya kan? Kadang orang tua kami, kehebatan orang tua kita ini, walaupun beliau itu susah, nggak pernah minta kepada kita. Itu kehebatan orang tua. Orang tua kita itu punya harga diri yang tinggi, iffah. Sehingga walaupun sakit kayak apapun, sakit ya Umi, enggak, cuma batuk biasa. Padahal orang tua kami semalam nggak bisa tidur itu. Karena harga dirinya Masya Allah. Akan tapi ingat orang tua kami, Anda harus menjadi orang yang paling perhatian dengan beliau Bapak Ibu. Asal tahu saja kesuksesan orang-orang soleh hampir semuanya muaranya karena berbakti kepada orang tua. Karena berbakti dengan orang tua. Sampai disebutkan dalam satu cerita yang pernah disebutkan oleh guru kita. Ada siapa namanya itu? Ada seorang laki-laki lagi sholat. Seorang laki-laki lagi sholat sunnah. Tiba-tiba ibunya memanggil. Karena dia tidak langsung menjawab, akhirnya ibunya berkata, ya Allah, uji saja dia ya Allah. Uji untuk melihat perempuan yang gak benar. Akhirnya karena dia tidak cepat memanggil panggilan sang ibu tersebut, ternyata benar, dia akhirnya diuji, dituduh menzinain seorang perempuan. Artinya apa orang tua kami? Urusan sholat saja, ini asal sholat sunnah lu ya. Urusan sholat sunnah saja, di saat orang tua kita memanggil, kita boleh membatalkan orang tua kami. Apalagi urusan dunia. Urusan dunia. Ibunya telepon, nak kapan sih kamu pulang nak? Mohon maaf, jadwal meeting hampir 1 bulan ini ibu. Ajib, jadwal meeting hampir 1 bulan ini kerjaan Masya Allah numpuk kayak gitu. Subhanallah. Ibunya minta kayak gitu aja. Padahal orang tua kami jujur, waktu kita kuliah nih, waktu kita mondok atau belajar sana, kalau ngomong, Umi tolong dijenguk, apakah ada alasan? Iya nak, minggu depan dijenguk kan gitu. Apa ada alasan? Gak ada. Yang banyak alasan orang tua sekarang karena anaknya ngerti, anaknya nakal, jadi banyak alasan. Tapi kalau orang tua dulu mah gak ada. Kalau janji ya pasti ditepati orang tua kami. Artinya begitu hebatnya orang tua kita. Maka ayo orang tua kami pulang ke tempat ini. Ayo orang tua kita perhatikan. Jadikan beliau ratu dan raja di rumah kita. Ingat, bukan jadi babu, ya kan? Jadikan ratu dan raja di rumah kita. Tolong, ini orang tua. Yakin orang tua kami. Disebutkan oleh para ulama, kapan engkau akan menemukan kesuksesan yang lebih di dunia dan di akhirat, jika engkau benar-benar melebihkan perhatian dengan orang tuamu. Sehingga disebutkan, jika engkau ingin tahu siapakah yang paling sukses di antara dari keluargamu itu, yang paling sukses adalah orang yang paling perhatian dengan orang tua. Maka orang tua sudah harga mati, ini harus diutamakan sudah. Ini insya Allah menjadikan keberkahan bagi hidup kita. Itu yang kedua, orang tua kita. Kemudian orang tua kami yang ketiga adalah, ada satu riwayat mengatakan ini bakal dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti dicintai oleh manusia. Yang ketiga yang menjadikan amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah engkau kepada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, ini penjelasannya agak panjang ini. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Jauhilah dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan juga jauhi apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, ini. Yang ketiga adalah jauhilah dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan jauhilah sesuatu yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Baik Ustaz, izhad fid dunya. Kita harus menjauhi dunia. Kenapa dunia itu harus dijauhi orang tua kami? Kenapa?
Kenapa dunia itu harus dijauhi? Baik Bapak Ibu, kita tengok. Ulama banyak menyebutkan ad-dunya kal jifa, dunia itu kayak bangkai. Lah orang-orang kalau dekat sama bangkai yang ngapain? Bu, kalau ada bangkai ayam sama parfum, mana yang dideketin ibu? Parfum, jelas ya. Parfum. Nah, kalau ada duit sama parfum, mana yang dideketin? Lah ini mulai sudah nggak nyambung lagi di orang tua kami, iya kan? Sudah mulai nggak nyambung lagi. Padahal ulama menyebutkan ad-dunya kal jifa, dunia itu kayak bangkai, kayak bangkai. Artinya apa? Sesuatu yang menjijikkan, ini dunia. Makanya dianjurkan kita zuhud akan urusan dunia. Loh, dunia yang menjijikkan itu seperti apa Pak Ustadz? Kan gitu. Terlebih dahulu kita harus ngerti dunia itu apa Bapak Ibu. Dunia itu apa? Disebutkan oleh para ulama, dunia itu adalah sesuatu yang berada di muka bumi ini, yang dihasilkan melalui tangan manusia, yang diperoleh melalui tangan manusia, maka inilah namanya dunia. Jadi apapun yang berada di muka bumi ini, yang bisa diperoleh melalui tangan manusia, ini yang dinamakan dunia. Apa itu Bapak Ibu? Rumah. Apa itu baju? Apa itu makanan? Apa itu mobil? Waduh, semacam dedek bengek itu sudah. Itu semuanya adalah dunia. Loh, dunia yang dibenci, dunia yang dimurkai, dunia yang dilaknat, itu dunia yang seperti apa orang tua kami? Padahal kalau kita tengok Bapak Ibu, para sahabat punya kendaraan. Ya kan? Para sahabat punya kendaraan. Nabi Muhammad punya kendaraan, tapi ya jelas beda. Dulu onta sama kuda. Ibarat kalau sekarang mobil. Loh, Nabi Muhammad punya mobil, ibarat gitu. Nabi Muhammad punya onta, ya kan? Nabi Muhammad punya rumah enggak? Punya rumah. Artinya apa? Apakah ini yang dibenci oleh Allah? Mobil, rumah, uang, apakah ini yang dibenci oleh Allah? Yang menjadikan dunia itu dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dua sebab. Satu, jika pemilik dunia mencintai dunia. Jika yang memiliki dunia mencintai dunia. Yang kedua, apa? Sehingga kalau dia sudah mencintai dunia, kehidupannya capek mikir dunia terus, nggak pernah mikir urusan akhirat. Ini loh yang menjadikan dunia itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dua sebab ini. Di saat hatimu cinta sama dunia, harusnya hatimu zuhud urusan dunia. Mobil, pakai mobil, siapa yang melarang? Tidak melarang orang tua kami. Tapi kalau gara-gara mobil sampai sholatmu telat, ini nggak beres, iya kan? Ya kan? Siapa ngelarang kau berbisnis gak apa-apa. Tapi kalau menjadikan kau bisnis gak tahu yang haram, gak tahu yang halal, asal aja kamu main embat, ini yang menjadikan oleh Allah dimurkai. Jadi jelas yang menjadikan dunia itu dimurkai oleh Allah adalah di saat pelaku atau pemilik dunia ini dari manusia ini, di saat sudah mencintai dunia. Karena gini orang tua kami, yang cinta dunia gak mungkin cinta akhirat. Gak mungkin. Karena dunia dengan akhirat itu beda orang tua kami. Tapi orang tua kami yang cinta akhirat, dia bakal memiliki dunia. Maka jadikan orang tua kami dunia yang kita miliki ini sarana prasarana untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Nah ini, yang punya mobil, jadikan mobilmu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang mobil atau rusak nggak bermasalah, ya kan? Kenapa? Karena ini semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Bapak Ibu ngaji bertahun-tahun kalah sama tukang parkir. Iya kan? Tukang parkir itu Masya Allah ilmunya konaannya pol itu. Kita yang ngaji bertahun-tahun kayak wong hilang, Masya Allah, hilang sandalnya di masjid ribut Bapak Ibu. Iya kan? Baru sandal, padahal sandalnya setengah dijahit. Iya kan? Ribut. Kalau hilang dunia masih ribut, orang tua kami lah ini perlu perlu dicas lagi ini. Ya dunia ya kayak gitu. Kalau nggak meninggalkan kita, ya kita yang meninggalkan dunia. Ya dunia seperti itu. Sudah yang hilang sudah. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang parkir itu Masya Allah orang tua kami enak sekali itu. Yang parkir mobil macam-macam 100 mobil. Mana ada dia jalannya kayak gini? Nggak ada. Ya tawadhu. Monggo masuk lagi. Motor, ratusan motor, ribuan motor parkir, ya nyantai beliau. Mana ada petanteng itu mobil saya nggak ada, ya kan? Ngerti kenapa? Ini mobil titipan. Ya kenapa harus sombong dengan mobil titipan? Makanya tidak ada sedikit pun
pengen memiliki mobil itu. Kenapa? Karena dia merasa ini mobil titipan. Parkir Bapak Ibu mulai pagi sampai sore Masya Allah penuh parkirannya. Sampai ada 500 motor. Malam jam 1 malam hilang semuanya. Dia juga agak susah, malah alhamdulillah sudah hilang semuanya. Nah ini maka jangan sampai sudah ngaji berbulan-bulan bertahun-tahun kalah sama tukang parkir. Masih mending tukang parkir itu konaannya lebih, ya kan? Makanya inilah orang tua kami, uzhud fid dunya, izhad fid dunya, ya kan? Jauhi urusan dunia. Dunia yang apa Ustaz? Dunia yang tadi itu, yang engkau mencintai dunia sehingga kesibukanmu hanya mikir dunia orang tua kami. Karena gini Bapak Ibu, orang itu kalau sudah mengikuti hawa nafsu yang cinta urusan dunia itu Bapak Ibu, ada 2 penyakit. 1, dia tidak akan menemukan kepuasan. Orang yang mengikuti dunia, iya kan, mengikuti kesenangan dunia, dia tidak akan menemukan kepuasan. Nggak bakal orang tua kami, nggak akan menemukan kepuasan. Mohon maaf, orang itu kalau hanya asal-asal minum air putih, ini orang tua kami, minum air putih, air ini dunia, iya kan? Karena sesuatu yang berada di muka bumi. Kalau asal minumnya ini asal minum, bukan ada makna sambung kepada Allah atau menghilangkan kehausan sehingga ada makna syukur kepada Allah. Kalau asal minum Bapak Ibu, ini warna putih kayak gini. Coba kalau warna agak kuning gimana? Coba. Coba. Lalu kalau sudah warna agak kuning, coba kalau ada apa? Agak-agak menyengat gimana? Akhirnya sampai minum khamr. Iya kan? Kenapa? Karena dia tidak pernah memikir bahwasannya ini harusnya menjadi alat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi alat pelampiasan hawa nafsunya yang cinta urusan dunia. Enggak ada habisnya orang tua kami. Baju berganti-ganti terus. Akhirnya disebutkan di dalam Al-Qur'an, alhaakumut takasur, melalaikan mereka berbangga-bangga, berbanyak-banyak urusan dunia, hatta zurtumul maqabir, sampai dia ziarah kubur baru kapok sudah. Kenapa? Karena cinta dunia. Makanya kalau pengen dicintai oleh Allah, tinggal dunia ini. Tapi ingat, meninggal dunia bukan berarti tidak kerja, ya. Tetap kerja, tapi ingat, bukan kerja ini yang kita utamakan, tapi mencari ridho Allah, anjuran dari Allah untuk keluar ke rumah. Ini loh yang menjadikan sebab kita mau bekerja. Jadi jelas orang tua kami. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mengikuti hawa nafsu yang cinta dunia itu, pertama, dia tidak akan menemukan titik kepuasan. Yang ketiga, kenikmatan dunia itu sesaat. Kenikmatan dunia sesaat. Coba yang haus itu orang tua kami, yang haus itu haus sekali, coba minum gelek. Ayo, berapa jam bisa masih tetap seger itu? Berapa menit? 5 menit haus lagi. Iya kan? 5 menit haus lagi, ya gitu. Karena memang kenikmatan dunia ini Bapak Ibu, kenikmatan sesaat. Tapi kalau akhirat orang tua kami abada, selama-lamanya. Maka sungguh unik jikalau orang menukar kenikmatan yang selama-lamanya hanya dengan kenikmatan yang sesaat ini. Rugi. Maka ingat, jadikan duniamu ini tidak kau cintai, tapi zuhudlah urusan dunia. Loh, kalau Anda zuhud urusan dunia orang tua kami, subhanallah, Anda minum, makan. Bahkan kalau kita tengok orang tua kami, para sahabat makan enak enggak? Makan enak. Para sahabat, jangan dikira enggak. Para sahabat apa enggak pernah pakai baju bagus? Pakai baju bagus. Cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan, bagaimana bajunya orang tua kami? Subhanallah. Bajunya adalah baju yang memang kelihatan berwibawa, bukan baju yang compang-camping, ya kan? Kok bisa seperti itu? Ingat, baju yang beliau miliki tidak menjadikan beliau sampai mencintai urusan ini, tapi baju yang beliau miliki masuk kepada tadi itu apa? Zuhud kepada apa yang berada di tangan manusia. Jadi aku pakai baju kayak gini apa? Merasa diriku nggak butuh diberi oleh manusia. Loh, jadi seperti itu. Sayyidina Hasan pakai baju bagus karena beliau merasa apa? Ente nggak perlu ngasihani saya. Yang perlu ngasihani saya cuma Allah. Nggak perlu ente beri. Tapi sisi lain ada Wes Al-Qarani, iya kan? Wes Al-Qarani bajunya compang camping. Kalau makan ada di sampah. Lah kita niru yang mana Pak?
Niru yang mana? Ya sekarang ini Anda tengok, Anda berada di mana? Kalau Anda berada di makam Sayyidina Hasan, jangan menjadi Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kalau berada di makam Uwais Al-Qarani, jangan menjadi Sayyidina Hasan. Sudah, sekarang tempat kamu di mana? Oh, tempatnya saya ini duduk ada di majelis pakai baju rapi. Ya sudah, makammu di situ. Tapi yang perlu kamu fahami adalah jadikan hatimu sambung kepada hatinya Sayyidina Hasan dan hatinya Uwais Al-Qarani. Kenapa? Hati mereka adalah hati yang tidak cinta dunia. Sayyidina Hasan dengan baju bagus, beliau nggak mencintai dunia. Kenapa? Dengan baju bagus, biar orang tidak usah ngasih aku, tidak usah memberi kepadaku, tidak usah berkasih kepadaku, biar Allah saja yang berkasih denganku. Uwais Al-Qarani memahami makna zuhud adalah sudah dengan ala kadarnya, sudah bajuku baju ini sudah. Sampai disebutkan Uwais Al-Qarani itu orang tua kami bajunya itu lesu sekali, lesu sekali itu nggak pernah disetelika. Nggak pernah disetelika, jadi kusut, ya kan, kusut. Sampai di saat Sayyidina Umar ketemu itu nggak tega melihat bajunya Uwais Al-Qarani, dikasih oleh Sayyidina Umar. Ini kamu pakai untuk kamu berkelana, kata Uwais Al-Qarani. Wahai Umar, kan gitu. Belum tentu aku bisa make, belum tentu aku bisa make baju ini. Kenapa? Karena ajalnya Allah lebih cepat untuk aku memakai baju ini. Jadi beliau mikir seperti itu. Jadi ajalku lebih cepat daripada aku pakai baju. Sudahlah, aku pakai baju ala kadarnya ini. Ya, pakai baju ala kadarnya. Jadi intinya orang tua kami, ayo jadikan dunia bukan di hati kita, tapi di tangan kita. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, nggak usah mempengaruhi urusan hati kita. Sok makan yang enak boleh orang tua kami, tapi ingat, jadikan engkau makan yang enak untuk menjadi sebab engkau semangat ibadah kepadamu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah suatu ketika ditanya, wahai Ali, pernahkah engkau minum air dingin? Apakah engkau pernah minum air dingin, wahai Ali? Karena sebagian ulama ahli zuhud itu nggak mau minum air dingin. Sebagian ulama ahli zuhud itu nggak mau minum air dingin, orang tua kami. Mamnu, larangan dari mereka. Nggak apa-apa, kita hargai beliau. Tapi Sayyidina Ali Aku minum air dingin, katanya. Aku minum angin dingin. Kenapa? Agar supaya muncul dari hatiku yang paling dalam makna syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bedakan Bapak Ibu, air dingin sama air putih biasa. Tengok saja, Anda kalau cara minumnya lebih semangat yang mana? Sudah jelas itu, ya kan? Lebih semangat yang mana? Tapi orang tuh kalau ngerti sambung kepada Allah, di saat dia semangat ngambil yang dingin, ada mana syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda bayangkan, duhur lagi panas-panas kayak gitu, orang tua kami ditawarin es sama ditawarin air anget. Coba. Kalau Anda minum air hangat lagi panas-panas kayak gitu kan, paling gini, alhamdulillah, paling gitu dok. Tapi kalau minum air dingin, alhamdulillah. Ini loh yang dicari apa? Rasa syukur dari hati yang paling dalam akan kenikmatan Allah ini. Dikasih mobil, alhamdulillah. Dikasih baju bagus, alhamdulillah. Dikasih rumah, alhamdulillah. Makanya ahli akhirat itu menikmati urusan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Di dunia sudah dimuliakan oleh Allah, muqaddimah kemuliaan nanti di akhirat. Tapi sebabnya satu, cinta akhirat yang zuhud urusan dunia. Makanya ayo orang tua kami. Loh bagaimana Ustadz agar supaya kita ini zuhud urusan dunia ini? Biasa Bapak Ibu mencueki dunia. Kalau belajar biasa nyuekin dunia itu insya Allah. HP-mu siapa nih jangan dipegang, nanti kamu cuek nanti. Tapi kalau setiap hari dipegang tuh hilang sedikit, diambil ibunya sudah bingung. Ini gimana HP ini? Kemana HP kan itu? Kenapa? Karena mengkhususkan HP. Anda tahu orang tua kami, kenapa orang itu kalau kehilangan uang ngamuk Bapak Ibu? Karena dia punya hubungan khusus dengan uang. Kalau ngitung uang nggak mau kelihatan orang, iya kan? Sembunyi. Kalau dapat gaji sembunyi dihitung. Sampai istrinya antar, jangan masuk dulu, nanti. Iya kan? Akhirnya uangnya 50.000 diambil istrinya, marah. Kenapa? Inti sering jalin hubungan khusus sama uang. Jadi di saat uangmu diambil, marah. Maka sekarang cuek. Abah gajinya tuh sana itu di sampah, itu di atas sampah loh, coba kayak gitu. Insya Allah hilang, nggak ngerti sudah, iya kan? Karena sudah biasa nyuekin. Tapi urusan kepada Allah diutamakan. Urusan sholat awal waktu tadi itu, urusan sholat awal. Pokoknya urusan Allah diutamakan, dikhususkan. Maka Anda nanti punya hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 3 amal yang menjadikan Allah mencintai kita. 1, sholat
tepat waktu, ya awal waktu, sholat awal waktu. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua kita, dan yang ketiga adalah zuhud akan urusan dunia. Tidak ada cinta kepada dunia, tapi kita cinta urusan akhirat, dan tidak mencintai, tidak pengen apa yang ada di tangan manusia. Insya Allah kalau 3 hal ini kita pakai orang tua kami, kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, inilah mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan. Gimana tim Buya? Enggak ya, baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran katsiran kepada Al Ustaz Syekh Abu Hanifah. Mudah-mudahan mau'izah hasanah yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya, dan kami berikan kesempatan kepada jemaah bapak-bapak untuk bertanya, 1 orang penanya, dan jemaah ibu-ibu 1 orang penanya, dan masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Ya, dipersilakan kepada jemaah ibu-ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pengen bertanya, dan kali ini baru saya ini hadir ya. Sebetulnya udah lama gitu ya, cuman ya barangkali belum dikabulkan pada yang dari Yang Maha Kuasa. Tapi pertanyaan ini agaknya di luar dari tema yang dibahas pada malam hari ini, yaitu kita dengar bahwa tanggal 22 Oktober sudah 2 tahun sekarang ini ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Mungkin Pak Ustadz juga tahu gitu. Yang saya tanyakan, kenapa kalau hari ulang tahun Islam atau tahun baru Islam belum juga ditetapkan? 1. Padahal tahun baru Islam itu skupnya adalah internasional, sedangkan hari santri itu hanya nasional saja. Baik. Kemudian yang kedua, saya mohon penjelasan mengenai datangnya Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa, Juz Majuz ya, kemudian Dajjal. Nah, ini yang saya tanyakan urutannya gitu. Itu aja, mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya tanyakan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada jamaah ibu-ibu memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, saya ingin bertanya, ketika kita mendapatkan sesuatu seperti jabatan, kekayaan dunia ataupun dan sebagainya yang menyangkut dunia, bagaimana caranya ketika kita ada di posisi seperti itu dan menjadikan kita tidak lalai gitu, sementara terkadang lingkungan itu mendesak kita untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadikan kita rutinitas gitu, seperti ibadah sunnah dan yang lainnya gitu. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Ada lagi? Satu lagi ini, sekalian ini. Satu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita itu punya harta, sudah istilahnya cukup sukses, lalu orang tuanya fakir, apakah harta itu harus diserahkan
ke orang tua supaya orang tua ini tidak fakir atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama adalah tentang Hari Santri 22 Oktober yang sudah berlalu. Kenapa yang ditetapkan oleh pemerintah kok 22 Oktober sebagai Hari Santri? Kenapa kenapa kalender Hijriah atau tahun baru Hijriah, tahun baru Islam kok tidak ditetapkan? Bagaimana ini Pak Ustadz? Ketahuilah kalau tahun baru Islam sudah ditetapkan. Yang menetapkan saat itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab sudah ditetapkan itu tahun baru Islam. Lah kenapa di Indonesia ini kok nggak ditetapkan? Mungkin jamaah sudah ngerti. Doain mudah-mudahan dari alumni Al-Bahjah ada yang jadi presiden. Solusinya itu, iya kan? Solusinya di situ. Jadi nanti santrinya Buya ada yang jadi jenderal, letnan. Waduh, pokoknya sudah. Jadi menguasai di sana sehingga terwujudlah nanti syariat Islam. Kita ini berada di negara yang memang saat itu tidak menerapkan hukum Islam. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Ya sudah, sabar orang tua kami, ya kan? Sabar, ya. Tapi ingat, sabar bukan berarti mengalah, tidak. Sabar untuk mengatur strategi, ya kan? Pada waktunya, kerinduan Anda yang pengen tegak syariat Islam di negara ini, dengan Anda mungkin didik anak jenengan untuk jadi orang yang soleh dan juga berkiprah dalam urusan dunia, jabatan-jabatan dunia, maka insya Allah pada waktunya Indonesia akan diberi kemudahan oleh Allah. Terbitlah pemerintah yang mengutamakan syariat Islam. Jadi intinya adalah di situ Pak tua kami. Pemerintah kita memang ada pemerintah yang tidak mengutamakan syariat Islam. Indonesia ini adalah apa patokannya Indonesia? Pancasila sudah, iya kan? Maka jadi situ ya tentu wajar mereka tidak akan menetapkan bahwasanya kalender Hijriah atau tahun baru Islam tidak ditetapkan. Tapi ingat, kalender Islam atau tahun baru Islam sudah ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya dari situ, andaikan pemerintah pun tidak pernah menyebut itu semuanya, kita pun kalau mengetahui itu kalender adalah ada maknanya dalam kalender Islam, kita pun boleh merayakan. Makanya kita sering mengadakan satu acara Nisfu Sya'ban, ya kan, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, yang ini semuanya tidak ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari-hari yang istimewa, tidak ditetapkan, tapi tetap kita harus ngikut. Kenapa? Karena kita ngikut kepada satu ikatan yang dari ulama-ulama terdahulu, yaitu kita bahwasanya agama Islam sudah. Makanya bagaimana solusinya Ustadz? Sudah, nggak apa-apa, seperti ini aja sudah, jalan masing-masing sudah, ya kan? Adapun hari santri itu sudah bagus. Hari santri, mudah-mudahan mukotimah dari hari santri nanti ada hari tobat tak apa kan gitu, nanti kan gitu, hari itikaf tak kan gitu, hari puasa, ya sudah nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Artinya ternyata pemerintah sudah memikir ke sana. Artinya pemerintah ngerti bahwasanya keberadaan di Indonesia ini memang kebanyakan para santri, sehingga harus ada hari santri nasional. Makanya mudah-mudahan ini mukotimah. Artinya apa? Kita tetap husnudzon kepada para pemerintah. Selebihnya daripada itu, orang tua kami, Anda memohon kepada Allah, mudah-mudahan muncul secepatnya, ya kan, dari orang Islam benar-benar yang memang ngerti agama untuk duduk di sana, sehingga mengubah semuanya menjadi negara yang berbasis syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj urutannya bagaimana? Di dalam urusan urusan runtutan, ya kan? Pada intinya yang harus Anda ada yakini, Imam Mahdi bakal muncul, Ya'juj Ma'juj bakal muncul, Dajjal bakal muncul. Adapun runtutannya yang mana ini tidak terlalu penting. Yang penting Anda meyakini bakal ada. Akan tapi dijelaskan oleh ulama, bakal kalau sudah datang Imam Mahdi, ini sudah tanda hari kiamat yang paling besar ini. Ya kan, disebutkan Imam Mahdi dulu, ya kan, Imam Mahdi dulu. Kalau sudah Imam Mahdi datang, negara ini akan menjadi adil, akan ditegakkan syariat Islam. Yang nyuri dipotong tangannya, yang zina dicambuk kalau dia belum nikah. Tapi kalau sudah nikah dilempari batu sampai mati. Benar-benar negara, semuanya negara ini, dunia ini akan menjadi adil kalau sudah Imam Mahdi muncul. Ya, tapi nanti di saat Imam Mahdi kan ada waktunya. Ya kan, beliau bakal wafat, akhirnya terjadi kerusakan, Ya'juj Ma'juj keluar.
Nah, di saat sudah Ya'juj Ma'juj keluar, maka Dajjal pun bakal keluar, maka Nabi Isa pun bakal keluar untuk memerangi Dajjal. Pada intinya orang tua kami, kita wajib mengimani, meyakini bahwasanya Imam Mahdi hak, benar, ya kan? Waktunya kapan muncul, ulama berbeda pendapat, ya kan? Dan ingat, Anda kalau mau jadi benar jangan nunggu Dajjal muncul, ya kan? Nah ini kalau orang kan kadang gitu, entar nunggu Dajjal aja, kalau sudah muncul saya benar. Wah, ini musibah. Sedangkan umurmu itu nggak mungkin sampai kadang nyampe ke sana. Kita benar sebelum ada Imam Mahdi. Tapi yang jelas kita menjadi pengikutnya Imam Mahdi, menyeru syariat Islam untuk berada di negara ini. Lah ini termasuk adalah manhajnya Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi apa? Siapa? Apa tadi? Oh iya, dapat kekayaan, harta, jabatan. Kira-kira nggak lalai itu bagaimana Pak Ustadz? Ya tadi itu dicuekin, iya kan? Dicuekin. Jadi kalau di jabatan, makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di saat beliau diangkat menjadi presiden, apa kalimat yang pertama? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, kayak kematian, iya kan? Dapat arisan, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dicuekin. Kalau dicuekin nanti kita nggak bakal lalai, kan gitu kan orang tua kami. Iya kan apa? Ya Allah, coba jujur Bapak Ibu. Kalau Ibu dapat uang 100.000 sama 100 juta, tuntutannya lebih gede mana? 100 juta. Ya Allah, dapat arisan 1 miliar, ini tuntutannya gede ini. Iya kan? Berarti kalau gitu dicuekin. Dicuekin itu bagaimana? Nggak perlu ngambil urusan penting dalam urusan harta ini. Kasihkan kepada haknya fakir miskin sudah. Ya kan, hakir miskin, yatim piatu, pondok, pesantren, maka insya Allah dari situ kita nggak bakal lalai. Dan ingat Bapak Ibu, tidak bakal berkurang apapun yang kita berikan untuk Allah, nggak bakal berkurang, ya kan? Jadi kalau ingin tidak lalai orang tua kami, bagaimana? Satu, mungkin cuekin. Yang kedua, ya tentu fahami ini adalah nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Kalau masih belum bisa, minta Anda kepada Allah. Yang bisa menjadikan kita syukur siapa? Allah. Maka minta, ya Allah, berikan kenikmatan kepadaku yang sekiranya saya bisa syukur, nggak lalai. Minta kepada Allah seperti itu. Jika Anda meminta, insya Allah oleh Allah dikabulkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang terakhir apa? Orang tua fakir, gimana kok bisa ada orang tua fakir? Sedangkan anak-anaknya kaya raya, nggak bisa, ya kan? Kata Rasulullah, anta wa maluka li abik, ente sama hartamu milik ayahmu, milik orang tuamu. Lah kok bisa orang tuanya fakir? Makanya Bapak Ibu, kedurhakaan yang tidak pernah dirasa oleh anak hidupnya di kota, rumahnya tingkat, lah bapak ibunya di desa, gubuknya mau jatuh. Loh, ini nerakanya paling dalam itu anak. Kalau rumahmu tingkat, kenapa rumah ibumu nggak tingkat juga? Padahal dia adalah orang yang melahirkan kamu. Jadi nggak ada istilah orang tua fakir itu bagaimana? Enggak, orang tua kita perhatikan kok fakir, enggak, ya kan? Kalau saya kaya berarti orang tua saya kaya. Maka katakan, Abah Umi nggak boleh kerja, Abah Umi nggak perlu susah-susah, Abah Umi nggak boleh melarat. Saya kaya raya, Abah Umi harus kaya raya. Bagaimana? Ya dicukupin dong kebutuhannya, ya kan? Dicukupi. Jadi kalau orang tua fakir, lah ini perlu difahami. Gimana kok bisa ada orang tua fakir sedangkan anaknya kaya raya? Enggak kan? Kecuali anaknya juga fakir, ya tentunya mungkin orang tuanya barangkali fakir. Lah seperti apa kalau kayak gitu? Ya tinggal komunikasi. Berbakti kepada orang tua tidak harus berupa materi. Kalau Anda saat itu disambati orang tua, barangkali orang tua ngeluh kepada Anda sampaikan, Abah Umi, memang di ATM itu ada uang sekitar, ada mungkin 1 juta, Abah Umi lagi butuh mungkin karena Abah sakit, tapi terserah Abah Umi, kalau urusan harta Abah Umi boleh make, ini ada uang 1 juta, namun ini uang nanti dipakai bayar ini, sampaikan kepada orang tua, nanti orang tua yang mutusin, tapi jangan bohong. ATM-nya banyak, katanya ngomong nggak ada di ATM. Nah ini belajar melarat. Komunikasikan kepada orang tua sudah. Pokoknya kalau Anda nggak bisa memberi, Bapak Ibu nggak boleh bohong. Ini ada uang pas-pasan nih di ATM-mu, ya sampaikan, Abah Umi, ini ada uang pas-pasan, ada uang 2 juta, kebutuhannya ini, kebutuhan ini, susunya anak ini, gimana Abah Umi? Abah Umi utama, sudah pakai nggak apa-apa, tapi kayak gini Umi. Abah Umi bakal yakin, beliau nggak bakal ngambil itu. Ya sudah nak, mudah-mudahan ada rezeki yang lain, mudah-mudahan kamu dapat rezeki. Dan ingat orang tua kami, hampir Bapak, ini pribadi kami sendiri. Kalau kami dimintain orang tua itu, orang tua kami hampir nggak pernah yang namanya nggak ada rezeki. Pasti ada rezeki, karena kita punya keinginan untuk menghormat orang tua.
ya kan? Katakan kalau engkau disambati orang tuamu di saat orang tuamu ngeluh, lah kok engkau gak dapat rezeki, awas, jangan-jangan baktimu ini masih separuh-separuh. Biasanya kalau engkau bakti total di saat orang tuamu ngomong, rezekinya pasti ada. Makanya sudah berbakti kepada orang tua diutamakan. Tidak ada istilah orang tua fakir, karena Nabi Muhammad ngomong hartamu adalah harta orang tuamu. Makanya tolong kalau sudah kerja ini, anak barangkali ini anak yang sudah kerja ini, iya kan, nggak usah bingung-bingung. Yang perlu kamu utamakan, kalau kamu nggak punya keluarga, nggak punya suami, istri, sudah utamakan ibumu, utamakan orang tuamu, nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa para orang tua kami hadiri Majelis Al-Bahjah Muslimah khusus remaja putri kajian Aqidatul Awam pada hari Kamis yang akan datang tanggal 26 Muharram ya, atau 27 Oktober jam 15:45 di Islamic Center Kota Cirebon, di Islamic sini ya. Mohon yang khusus remaja putri. Dan juga jangan lupa orang tua kami hadiri Maulid Akbar tanggal 4 Rabiul Awal atau 4 Desember ya, hari Ahad satu hati di Al-Bahjah jam 7 pagi. Insya Allah guru kita sudah datang dan insya Allah nanti kita bisa mendengarkan tausiah beliau ya. Terus yang kedua adalah Malam Cinta Rasul, Sabtu malam Ahad 2 Rabiul Akhir 1438 Hijriah atau 31 Desember di alun-alun jam setengah 8 ya. Insya Allah juga dengan guru kita. Yang mau berpartisipasi mangga, tinggal hadir di pos-pos yang sudah disediakan. Doa saja juga sudah cukup. Baik, ini saja kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, amal kebaikan yang kami lakukan ya Allah, Engkau lebih mengerti ya Allah, tapi kami rindu ya Allah amal kebaikan yang menjadikan Kau cinta kepada kami ya Allah. Maka permudah kami melakukan amal kebaikan yang menjadikan Kau cinta kepada kami ya Allah. Di antaranya ya Allah solat di awal waktu ya Allah. Bimbing kami semuanya bisa solat di awal waktu ya Allah. Jadikan kesibukan urusan dunia kami tidak mengalahkan kami solat tepat waktu ya Allah, tidak mengalahkan kami solat awal waktu ya Allah. Jikalau dunia kami menjadikan sebab kami solat ya Allah telat ya Allah, maka jadikan ya Allah dunia itu ya Allah Engkau robah, atau harta kami Engkau robah ya Allah dengan harta yang menjadikan kami bisa solat 5 waktu ya Allah, tepat waktu ya Allah, awal waktu ya Allah. Kami ingin mulia di hadapan-Mu dengan urusan solat ya Allah. Dan khususnya jangan sampai kami meninggalkan solat gara-gara urusan dunia. Jangan sampai kami meninggalkan solat gara-gara urusan jual beli. Jangan sampai kami meninggalkan solat ya Allah gara-gara urusan pekerjaan ya Allah. Maka jadikan kami semuanya orang yang mengutamakan urusan solat ya Allah, mengutamakan urusan solat ya Allah, mengutamakan urusan solat ya Allah. Dan jadikan kami semuanya ya Allah orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah, ibunda kami ya Allah, ayahanda kami ya Allah. Jadikan kami bisa memuliakan beliau-beliau ya Allah, khususnya di saat beliau masih hidup ya Allah. Jadikan kami orang yang memuliakan ayahanda kami ya Allah, ibunda kami ya Allah. Jadikan beliau-beliau orang yang Kau panjangkan umurnya dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Jaga kesehatan beliau ya Allah, jaga kesehatan beliau ya Allah, beri panjang umur ya Allah. Dan andaikan kelak Engkau akan mengambil orang tua kami ya Allah, maka kami mohon ya Allah jadikan beliau-beliau ahli iman di saat menghadap kepadamu ya Allah. Jadikan beliau-beliau ya Allah ahli husnul khatimah di saat menghadap kepadamu ya Allah. Jangan sampai ayahanda kami ya Allah mati tidak baik, jangan sampai ibunda kami ya Allah mati tidak baik. Kami sungguh tidak rela ya Allah. Jadikan ayahanda kami, ibunda kami ya Allah menjadi orang-orang yang menghadap kepadamu dalam keadaan iman. Maka jadikan orang tua kami ya Allah orang tua yang soleh dan solehah ya Allah. Dan jadikan kami semuanya keturunannya ya Allah menjadi keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah urusan dunia ya Allah, jadikan kami orang yang mudah mencueki urusan dunia ya Allah. Jadikan kami orang yang mudah tidak ada cinta kepada urusan dunia ya Allah. Jadikan di dalam hati kami urusan akhirat. Jadikan dunia di tangan kami ya Allah, jangan sampai dunia di dalam hati kami ya Allah. Kami ingin seperti para ulama ya Allah, yang mereka semuanya mengutamakan cinta urusan akhirat ya Allah, cinta urusan akhirat ya Allah. Dan sungguh ya Allah tidak
ada yang menjadikan kami duduk di tempat ini kecuali kami rindu akhirat. Tidak ada sebab kami duduk di tempat ini ya Allah karena kami mengutamakan urusan akhirat ya Allah. Maka jadikan kami semuanya ahli surgamu. Jadikan kami semuanya ahli surgamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, dan khususnya yang hadir di tempat ini. Jadikan beliau-beliau ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah, dan jauhkan dari kami urusan nerakamu. Bebaskan dari kami urusan nerakamu ya Allah. Keluarga kami ya Allah bebaskan dari urusan nerakamu ya Allah. Istri kami bebaskan dari urusan nerakamu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah bebaskan dari urusan nerakamu ya Allah. Keluarga kami, orang tua kami ya Allah bebaskan dari urusan nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati ya Allah, yang menjadikan kami tidak bisa menemukan khusyuknya ibadah ya Allah. Jauhkan dari hati kami dendam, sombong, prasangka jelek, hasud. Jauhkan dari kami ya Allah. Akan tapi gantilah hati kami dengan hati yang saling mencintai, husnudzon ya Allah, saling mencintai, tawaduk ya Allah. Dan jikalau ada kesombongan ya Allah, jauhkan dari hati kami ya Allah. Jauhkan dari hati kami ya Allah. Ya Allah, akhirat ya Allah sangat mengerikan ya Allah. Matahari di atas sejengkal kepala kami, dan siapapun akan menemukan itu semuanya. Akan tapi ya Allah, ada di antara orang-orang yang kau istimewakan ya Allah, mereka tidak kepanasan deh ya Allah. Maka jadikan kami orang-orang itu ya Allah. Kapan nanti kami dikumpulkan di padang mahsyar, jangan sampai kami kepanasan. Jangan ya Allah. Panas di dunia saja kami tidak tahan ya Allah, apalagi panas di akhirat ya Allah. Maka kami mohon jadikan kami kelak orang-orang yang mendapatkan naungan darimu ya Allah, di saat orang-orang tidak mendapatkan naungan dari siapapun ya Allah. Maka jadikan kami semuanya ya Allah mendapatkan naungan darimu ya Allah. Dan terakhir kami mohon ya Allah, siapapun yang duduk di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, pada waktunya nanti di saat menghadap kepadamu, jadikan kami semuanya mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khotimah, iman, husnul khotimah. Senantiasa hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, jangan lupa selalu didoakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.